Kalau kita lihat sawah padi yang hijau membentang, kelihatannya kan damai banget ya, tenang gitu. Tapi tahu nggak sih, di balik pemandangan yang adem itu, sebenarnya ada pertempuran sengit yang nggak kelihatan mata. Ini nih, sebuah drama hidup dan mati yang nasibnya nentuin panen kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di balik tirai ijo itu? Penasaran kan? Ini tuh bukan sekedar cerita soal padi yang tumbuh loh, jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah ekosistem yang super kompleks, dunia tersembunyi yang, oke, bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Coba deh bayangin gini, setiap helai daun padi itu kayak sebuah wilayah kekuasaan. Dan setiap batang padi itu arena pertarungannya. Gila kan? Ini adalah ekosistem yang penuh sama pahlawan, penjahat, dan konflik yang ujung-ujungnya nentuin makanan di piring kita. Nah, biar ngerti drama ini, kita harus kenalan dulu dong sama para pemainnya. Ada 3 kelompok utama nih yang saling berhadapan di medan perang ini. Oke, ayo kita temui mereka satu persatu. Oke, yang pertama kita sebut aja mereka para penjahat. Ini nih kelompok herbivora. Mereka itu serangga-serangga kayak walang sangit atau penggerek batang yang misinya cuma satu, grogotin tanaman padi sampai habis. Jelas, buat petani mereka ini musuh bebuyutan. Eits, tapi tenang, di mana ada penjahat, di situ ada pahlawan. Nah, inilah dia, para penjaga. Mereka ini predator kayak kumbang koksi dan laba-laba. Anggap aja mereka ini satpam alaminya sawah, yang kerjanya non-stop berburu hama. Wah, ini sih sekutu sejati para petani. Dan yang terakhir, ini dia kelompok yang paling misterius, para agen rahasia. Atau nama kerennya, parasitoid. Wah, ini pembunuh yang kerjanya senyap banget. Caranya gimana? Mereka naruh telur di dalam tubuh hama, terus pas telurnya netas, larvanya bakal makan si hama dari dalam. Super efektif, mematikan, dan ya ampun bener-bener nggak kelihatan. Oke, jadi kita punya 3 pemain utama nih. Si penjahat, si penjaga, dan si agen rahasia. Mereka semua hidup dalam keseimbangan yang rumit. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi waktu manusia datang bawa senjata pamungkasnya? Pestisida kimia. Nah, ada satu eksperimen keren banget yang coba jawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini krusial banget loh. Apa benar pestisida itu kayak peluru ajaib yang cuma kena targetnya, si penjahat doang? Atau jangan-jangan dampaknya malah bikin kekacauan yang lebih parah? Yuk, kita intip hasil investigasinya. Desain investigasinya cerdas banget. Jadi gini, para peneliti nyiapin 3 petak sawah. Petak pertama dibiarin alami, nggak pakai pestisida sama sekali. Ini jadi kontrolnya. Nah, 2 petak lainnya disemprot pakai 2 jenis pestisida yang umum dipakai. Terus selama berbulan-bulan mereka teliti banget ngitungin setiap serangga kecil di sana. Tujuannya buat lihat siapa yang selamat, siapa yang mati, dan siapa yang populasinya malah meredak. Nah, setelah semua data terkumpul, petunjuk pertama yang paling penting akhirnya ketahuan. Para peneliti ini nggak cuma sekedar ngitungin jumlah serangga ya, mereka lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih kesehatan ekosistemnya secara keseluruhan? Untuk ngukur ini, mereka pakai alat ukur yang namanya indeks keragaman. Gampangnya gini deh, anggap aja ini rapor kesehatan buat ekosistem. Makin banyak jenis makhluk hidup di dalamnya, makin tinggi nilainya. Dan nilai yang tinggi itu artinya ekosistemnya sehat, stabil, dan kuat. Dan hasilnya, wow, ini bener-bener mencengangkan. Coba lihat deh tabel ini. Petak kontrol yang alami tanpa pestisida dapat skor kesehatan paling tinggi. Sementara itu petak yang disemprot pestisida, apalagi yang pakai tiametoksan, nilainya anjlok parah. Ini bukti pertama yang gak bisa dibantah lagi. Pestisida itu ngerusak kesehatan ekosistem. Jadi, pesannya jelas banget ya. Campur tangan bahan kimia itu bikin ekosistem jadi rapuh. Justru sawah yang dibiarin alami malah lebih sehat dan tangguh. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Kita perlu lihat lebih dalam lagi. Siapa sih korban utamanya? Gimana nasib si penjaga, si penjahat, dan si agen rahasia kita? Oke, sekarang saatnya kita bedah data korbannya satu persatu. Ayo kita lihat gimana nasib masing-masing kelompok. Si penjahat, si penjaga, dan si agen rahasia di tiap-tiap petak sawah. Kita mulai dari target utamanya, para penjahat alias hama. Dan disinilah keanehan pertama muncul. Coba perhatiin deh grafik ini. Fokus ke family Alididae. Itu tuh kelompoknya walang sangit. Populasi mereka, malah meledak di petak yang disemprot pestisida. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya senjata pembasmi hama malah bikin hama tertentu jadi makin banyak? Oke, simpan dulu pertanyaan itu.
Sekarang kita lihat apa yang terjadi sama para penjaga. Coba deh lihat grafik ini. Lihat batang yang tinggi di peta kontrol, itu populasi kumbang koksi yang sehat, yang banyak. Sekarang bandingin sama batang di sebelahnya, di petak pestisida, walah hampir rata sama tanah. Comblang banget kan? Pestisida benar-benar memusnahkan pasukan keamanan alami sawah. Dan nasib para agen rahasia kita gak kalah tragisnya. Lihat deh populasi Braconidae, salah satu parasitoid paling penting. Di peta kontrol jumlahnya banyak, di peta pestisida lenyap, hilang. Lagi-lagi sekutu paling penting petani malah jadi korban salah sasaran. Oke, setelah kita lihat semua bukti ini, apa nih kesimpulannya? Jelas banget kalau ceritanya itu jauh lebih rumit daripada sekedar semprot hama, masalah beres. Kita justru berhadapan sama sebuah paradoks. Inilah yang namanya paradoks pestisida. Senjata yang niatnya kita pakai buat basmi para penjahat, ternyata malah jauh lebih efektif ngebunuh para penjaga dan para agen rahasia. Nah, waktu predator alaminya musnah, ya nggak ada lagi yang ngontrol hama. Ingat kan pertanyaan tadi kenapa walang sangit malah meledak populasinya? Ya ini jawabannya. Kita tanpa sadar udah ngancurin sistem pertahanan alami sawah itu sendiri. Kalau istilah ilmiahnya, ini disebut penyederhanaan jaring-jaring makanan. Bayangin aja, ekosistem yang tadinya kaya, kompleks, dan tangguh, sekarang jadi simpel dan rapuh. Dan justru di ekosistem yang ringkih inilah masalah hama yang baru bisa muncul lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, penelitian ini nunjukin ada pendekatan yang jauh lebih cerdas. Namanya pengendalian hama terpadu atau PHT. Intinya tuh bukan soal memusnahkan segalanya, tapi soal mengelola ekosistem. Artinya apa? Artinya kita kerja bareng sama alam. Kita perkuat pasukan penjaga dan agen rahasia, dan pestisida itu cuma jadi pilihan terakhir kalau benar-benar kepepet dan harus yang sangat selektif. Pada akhirnya, pertarungan tah kasat mata di sawah ini sebenarnya ngasih kita pertanyaan besar buat kita semua. Gimana caranya kita ngelindungin makanan kita tanpa ngerusak dunia yang hasilin makanan itu? Mungkin jawabannya emang bukan ada di senjata yang lebih kuat, tapi di pemahaman yang lebih bijaksana soal keseimbangan alam itu sendiri.